Seorang syekh ditanya, ketika ada seorang mahasiswa yang mau kuliah, dia orangnya Masya Allah, orangnya agamis. Kata syekh, ana suruh dia bertanya, syekh, ana pilih kuliah syariah atau kuliah askariyah? Ana masuk kuliah syariah atau ana masuk ketentaraan? Kata syekh, dia masuk ketentaraan. Karena kita butuh tentara-tentara yang agamis. Kita butuh tentara-tentara itu nanti kalau bisa membuat penemuan-penemuan untuk negeri ini, untuk Saudi ketika itu. Diarahkan seperti itu. Karena kita membutuhkan kekuatan. Tapi ingat, kekuatan yang pertama di keimanan. Selain kita di persenjataan kita, ya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kuat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berolahraga, untuk berenang, untuk latihan memanah. Tapi sekarang masa latihan memanah, jemaah? Latihan nembak. Latihan nembak. Di Indonesia ini ada yang namanya perbakin, ya, perbakin, masuk ke perbakin. Di sana orang belajar di sana. Rasul SAW mengatakan ala innal quwwatar rami. Kekuatan itu adalah dipanah, dulunya dipanah karena dia paling jauh yang bisa mengalahkan musuh. Tapi ingat, jangan main-main antum. Bikin kelompok sendiri, belajar tembak-tembakan, teroris jadinya nanti. Kita masuk ke yang sudah disediakan dengan pemerintah kita. Dan ada wacana di negeri ini. Semoga bisa dijalankan nanti. Wacana wajib militer. Betul, pernah dengar Bapak? Ada wacana itu ditawarkan dan masih mungkin digodok oleh DPR nanti. Tentang wacana wajib militer. Karena perlu orang-orang ini kuat semuanya. Olahraga, berenang, bismillah. Dan tadi kalau naik kendaraan, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga naik kendaraan. Tapi kendaraannya itu apa? Onta, keledai, kuda, ya. Ketika jalan jamaah, itu lemaknya semua bisa habis jamaah. Goyang terus dia seperti itu. Kita mau naik mobil yang nggak goyang, takut lemaknya habis. Kalau bisa, kalau ada jeglongan itu tetap. Subhanallah. Mau masuk mobil yang pintunya udah nggak usah pakai tangan. Udah pakai tombol, jadi diam aja, keluar sendiri. Jadi nggak ada yang sehat jemaah. Sekali yang sehat itu cuma ininya. Tombol sana, tombol sini. Allahu Akbar. La subhanallah. Usahakan kita ini jadi berolahraga seorang mukmin itu karena ya selain untuk mempersiapkan diri kita, kita juga harus menyenangkan istri kita. Allah Subhanahu wa taala menyuruh para suami wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Dengan pergaulan yang baik, ya dengan memuaskan keinginan-keinginan dia, ya tentunya dengan orang yang berolahraga yang sehat akan lebih bisa menyenangkan istrinya daripada yang sakitan. Itu berarti tuntutan kita. Ketika antum berolahraga tujuannya apa? Ya Allah, tujuan anak ya supaya keluarganya harmonis. Bismillah, dapat pahala enggak? Dapat pahala tuh. Ke masjid jalan kaki. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau jalan kaki itu seperti turun dari bukit dan enggak tolah-toleh jamaah. Kita jalannya udah pelan-pelan, lihat sana, lihat sini. Gak nyampe-nyampe ke masjid.
Tapi sebenarnya masih banyak yang harus dikaji tentang masalah kekuatan ini. Tapi kesimpulan dari kajian kita pagi ini, ingatlah, kita harus menjadi sosok seorang mukmin yang kuat. Yang pertama di keimanannya, akidahnya harus kuat. Akidahnya harus akidah yang benar, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati dengan pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran khawarij, pemikiran-pemikirannya Syiah, Ahmadiyah. Kita harus hati-hati. Dikatakan orang-orang Syiah sekarang sudah latihan olahraga, kita harus olahraga. Mau ada Syiah nggak ada Syiah, kita diperintahkan untuk siap-siap semuanya untuk menghadapi itu. Fisik kita, iman. Pertama akidah tadi, keimanan, jangan sampai terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang macam-macam itu. Yang kedua ilmu. Dengan kita harus sering mengaji. Yang sibuk bekerja tetap harus mengkhususkan waktu untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tetap iman itu yazdad wa yanqus. Iman itu naik turun. Maka kita harus terus berusaha. Ketika iman kita turun, kita naikkan. Itu kekuatan iman kita. Di ilmu terutama, karena kalau kita nggak tahu, nggak punya ilmunya, susah kita susah untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Yang ketiga, kekuatan ekonomi. Antum mudah-mudahan semuanya menjadi orang kaya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum janjilah sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau aku punya rezeki 10 M, insyaallah 9 miliar anak akan sedekahkan. Berani? Berani ngomong gitu? Kita ngomong sekarang, ya Allah, kalau aku dikasih rezeki 10 miliar, 9 miliar untukmu ya Allah. Masya Allah, kalau dapat eman-eman nanti antum. Nah, kita harus siap. Jamaah, bener. Kita ini nggak punya, mau niat takut. Mau niat berbuat baik itu takut. Karena takut dikasih sungguhan. Alhamdulillah dikasih sungguhan kan. Kita dapat 1 miliar masih. Alhamdulillah. Iya, di ekonominya untuk akhirat kita. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Rasul subhanahu bagaimana dengan Utsman bin Affan, bagaimana dengan Abdurrahman bin Auf yang mereka kuat dalam ekonominya. Itu harapannya untuk mendukung agama Allah, untuk mendukung negeri, untuk mendukung negara. Negara kita banyak utangnya sekarang. Gimana kalau antum banyak duitnya bisa bayarin tuh utang negara nanti insyaallah. Kemudian yang keempat, kekuatan apa? Fisik. Kekuatan fisik ya dengan kita berolahraga ya. Dengan kita berusaha untuk makan makanan yang sehat, makanan yang seperti dikonsumsi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katanya dokter kalau sudah umur 40 tahun itu makan nggak pakai mulut, makan pakai otak. Mulai mikir dia, ini kolesterolnya berapa? Ini gulanya berapa? Mulai mikir dia. Nah, karena dia tidak menjaga fisiknya selama ini. Dijaga fisiknya, insya Allah kita menjadi seorang mukmin yang kuat, yang beriman kepada Allah, dan kita doakan negeri kita menjadi negeri yang kuat, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menegakkan tauhid di negeri ini. Dan presiden kita doakan semoga Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kala serta pendamping-pendamping beliau adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri ana sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Mungkin enggak ada tanya jawab sekarang jemaah. Nanti kita berjumpa di Baitul Hakim insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.